Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Deadliner dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto dengan anggota. Halo, saya Yolanda Lidaya Pasaribu. Halo, saya Fauzia Ulresyad Pawidani. Halo, nama saya Hasna Rizky Violina. Mempersembahkan Outfitting, solusi terbaru berbelanja online. Outfitting merupakan salah satu platform yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli pakaian dan mencoba pakaian tersebut secara online. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, perkembangan pengguna internet saat ini semakin meningkat, yaitu sebesar 23,5 juta jiwa atau 8,9% dibandingkan tahun 2018 lalu. Seperti yang disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia Sugeng, pertumbuhan volume transaksi e-commerce dari 83,71 juta transaksi pada September 2019 menjadi sebanyak 150,16 juta transaksi pada September 2020, meningkat 79,38% secara tahunan. Tidak hanya secara volume, nilai transaksi e-commerce pada September 2020 juga mengalami peningkatan sebesar 13,3% dari 19,46 triliun menjadi 22,05 triliun. Namun, ketika berbelanja secara online, pelanggan memberikan beberapa keluhan seperti ukuran dan warna baju yang datang tidak sesuai dengan apa yang ada di deskripsi dan foto produk, kualitas produk yang kurang memuaskan, dan ukuran pakaian yang disediakan di situs jual beli online tidak lengkap. Apalagi pada masa PPKM ini, mereka ingin berbelanja pakaian secara online, namun di sisi lain juga ingin mencoba pakaian tersebut agar ukuran dan warna terlihat sesuai dengan kebutuhan mereka. Dari permasalahan-permasalahan yang ada, kami memiliki solusi outfitting. Outfitting dapat membantu pengguna dalam memilih produk yang memuaskan, ukuran pakaian yang pas, dan tentunya sesuai dengan apa yang ada di deskripsi dan foto produk, serta dapat berbelanja dari rumah. Perancangan desain outfitting dibuat dalam bentuk prototype dengan menerapkan metode UX Lifecycle. Tahapan UX Lifecycle dimulai dari analisis, desain, prototype, dan evaluasi. Pada tahapan analisis, kita menggunakan flow model, yaitu terdapat sistem, pembeli, admin, dan penjual, di mana sistem ini dapat menerima data pembeli yang diinputkan, menerima mengenai produk yang diinputkan, dan menerima pengonfirmasian data pembeli dan penjual. Pada tahapan selanjutnya, di analisis ini kita menggunakan WAAD atau biasa disebut Work Activity Affinity Diagram seperti pada gambar. Setelah dianalisis, kita mendapatkan beberapa solusi yang terdapat pada WAN atau Work Activity Nodes. Pada tahapan analisis WAN ini, kita mendapatkan 3 buah kategori. Kategori pertama adalah Virtual Fitting Room, kategori kedua adalah Chatbot, dan kategori ketiga adalah Produk. Pada tahapan desain, kita terdapat User Persona, Storyboard, Arsitektur Informasi, Sketsa dan Wireframe, dan kemudian ada UI atau User Interface. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tahapan prototyping pada aplikasi kami, yaitu Outfitting. Awalnya, user membuka aplikasi Outfitting, setelah itu user akan diminta untuk login. Apabila user belum memiliki akun, user dapat melakukan register terlebih dahulu. Setelah itu, terdapat menu homepage di mana user dapat mencari atau memilih pakaian melalui kategori maupun produk terlaris, dan pada halaman ini, terdapat navigasi home, like, virtual fitting room, history, dan profile. Saya akan mendemokan melalui menu produk terlaris. Selanjutnya, akan menampilkan halaman detail produk yang berisi informasi mengenai produk. Dan juga user dapat melakukan virtual fitting room, chat, dan memesan produk.
Saya akan melakukan virtual fitting room terlebih dahulu. Setelah itu, akan menampilkan halaman virtual fitting room yang nantinya seperti model AR atau augmented reality. User juga dapat mengubah ukuran atau warna produk. Apabila user ingin memesan produk, klik beli sekarang. User akan ditampilkan mengenai konfirmasi pembayaran. Apabila informasi yang diinputkan sudah sesuai, maka klik bayar. Dan akan menampilkan status pembayaran. Jika sudah melakukan pembayaran, maka sistem secara otomatis menampilkan detail pengiriman. Lalu, jika produk sudah sampai ke tangan user akan diminta secara opsional untuk mengisi feedback. Produk yang sudah diterima user tadi akan tampil pada menu riwayat. Dan tahapan yang terakhir adalah evaluasi. Tahapan ini adalah untuk menyempurnakan desain interaksi, memastikan bahwa pengalaman pengguna sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna tersebut. Dalam metode dan hasil pengujian pada pengguna sendiri, kami menggunakan metode System Usability Scale yang dimana terdapat 5 aspek, yaitu learnability, efficiency, memorability, errors, and satisfaction. Pada pengujian ini, responden diberi 10 pertanyaan, di mana responden diberikan pilihan skala 1-5 berdasarkan seberapa setujunya mereka terhadap produk atau fitur yang diujikan. Tahapan pengujian ini dimulai dari penentuan skenario, penentuan responden, melakukan pengujian oleh responden, yang terakhir adalah melakukan rekapitulasi hasil pengujian. Skor SUS secara keseluruhan yang kami peroleh merupakan rata-rata skor SUS tiap responden. Tanggapan yang diperoleh dari 20 responden menunjukkan rata-rata skor SUS sebesar 69,7, yang artinya masuk ke kategori good sesuai pedoman umum tentang interpretasi SUS score. Tak perlu ragu lagi, outfitting adalah pilihan tepat bagi kalian yang cemas untuk keluar rumah. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.